Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Linawati. Kita kembali belajar bahasa Indonesia. Kelas 8 materi teks berita. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, dan unsur-unsur teks berita. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang struktur teks berita. Nah, kira-kira apa kaitannya materi yang sudah kita pelajari dengan materi yang sedang kita pelajari pada hari ini? Jawabannya adalah struktur teks berita mengandung unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita yang dimaksud adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang biasa kita kenal dengan istilah adik Simba atau rumus 5W+1H. Baiklah, langsung saja kita bahas struktur teks berita. Struktur teks berita biasanya tersusun dengan pola piramida terbalik. Artinya, susunan informasi yang bagian awal atau atas merupakan bagian pokok berita atau bagian penting dari sebuah berita. Dan semakin ke bawah, berita itu merupakan perincian yang sifatnya kurang penting atau tidak penting. Pola piramida terbalik dapat dilihat pada bagian berikut. Yang pertama, kepala berita atau lead. Yang kedua, tubuh berita atau body. Yang ketiga, ekor berita atau tail. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, kepala berita atau lead. Sebelum kepala berita, terdapat yang namanya judul berita. Judul berita ditulis dengan menggunakan bahasa yang menarik. Tujuannya untuk menarik minat membaca. Judul berita merupakan gambaran isi berita. Jadi, ketika kita membaca sebuah berita, begitu melihat judulnya, kita langsung bisa menebak atau menerka isi dari berita tersebut. Penulisan judul berita ditulis dengan ukuran yang lebih besar dari teks berita. Baik, kita kembali kepada kepala berita. Jadi, di kepala berita biasanya berisi informasi terpenting dalam sebuah berita. Kepala berita terletak di paragraf pertama dalam sebuah teks berita. Di dalam kepala berita memuat unsur pokok berita, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Penyajian berita biasanya dimulai dari pertanyaan apa saja. Bisa dari apa, dari di mana, kapan, dan siapa. Boleh-boleh saja dibalik. Itu semua tergantung dengan si pembuat atau si penulis berita. Kemudian kepala berita ditulis secara singkat, jelas, dan padat. Yang kedua, tubuh berita atau body. Di dalam tubuh berita berisi uraian informasi yang lebih rinci. Tubuh berita merupakan uraian lebih lanjut dari inti berita. Tubuh berita ditulis setelah kepala berita. Biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Di dalam tubuh berita memuat unsur-unsur berita, yaitu unsur mengapa dan bagaimana. Jadi, di dalam tubuh berita ini mengandung jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Terakhir, yaitu ekor berita atau tail. Ekor berita berisi informasi yang kurang penting atau informasi tambahan. Di dalam ekor berita memuat hal-hal yang tidak penting, akan tetapi masih memiliki kaitan dengan peristiwa yang diberitakan. Hal-hal yang tidak penting tersebut sebagai pelengkap saja. Biasanya ekor berita terletak di bagian terakhir setelah kepala dan tubuh berita, atau terletak di paragraf terakhir dalam sebuah teks berita. Bisa dipahami ya? Itulah penjelasan mengenai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang struktur teks berita yang meliputi kepala berita atau lead, tubuh berita atau body, dan ekor berita atau tail. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.